Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi dalam program Yesus Kuatku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur buat kebaikan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kami supaya firman ini juga boleh menjadi kekuatan menuntun kehidupan kami supaya tetap dalam jalan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Sukacita yang Benar. Kita akan baca di dalam Amsal 24 ayat 17 sampai ke 18. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa dalam hidup kita harus bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat ke-16. Nah, sukacita itu adalah perasaan kesenangan, suatu kebahagiaan yang besar. Tetapi kalau kita lihat di dalam renungan firman Tuhan, Amsal 24 ayat ke-17, firman Tuhan berkata, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Firman Tuhan melarang kita bersukacita di atas penderitaan orang lain, bahkan musuh kita sekalipun. Saya yakin dan percaya di dalam hidup ini, ada waktunya mungkin kita bisa berselisih dengan orang lain, baik di dalam pekerjaan, di dalam studi, maupun dimanapun kita bisa berselisih. Seringkali dalam perjalanan waktu, orang-orang itu tanpa kita sadari menjadi musuh kita. Firman Tuhan katakan bahwa terhadap musuh kita justru harus mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bisa baca di dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi yang menganiaya kamu. Bahkan di dalam Lukas 6 ayat 27, berbuat baiklah bagi mereka yang membenci kamu. Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini ada waktunya mungkin kita berselisih. Dan ketika orang yang kita tidak sukai mengalami sesuatu kemalangan, mengalami sesuatu yang tidak baik, secara manusia mungkin timbul sukacita di dalam diri kita, mengucap syukur atas apa yang orang itu alami. Tapi firman Tuhan katakan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Ya, apa yang Tuhan izinkan terhadap orang itu, hukuman yang mungkin Tuhan izinkan terhadap orang itu, bukan dimaksudkan untuk memuaskan amarah kita. Ketika kita marah terhadap orang itu dan Tuhan izinkan sesuatu terjadi kepada orang itu, lalu kita mengucap syukur dan bersukacita. Bahkan di sini firman Tuhan katakan, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Begitu sukacitanya kita terhadap kemalangan orang lain. Tapi firman Tuhan katakan, jangan bersukacita. Ini adalah sukacita yang tidak benar. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-18, Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang jahat. Ya, bahkan kalau kita lakukan itu, kita melihat di sini, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Apa yang kita inginkan mungkin, sukacita yang kita lakukan di atas penderitaan orang lain, sekalipun orang itu pernah menyakiti kita lewat perkataan dan perbuatannya. Tetapi ketika kita bersukacita atas penderitaan orang itu, maka kita lihat di sini
murka Tuhan justru bisa berpaling kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah sukacita yang tidak benar. Firman Tuhan katakan bahwa berbuat baiklah bagi mereka yang membenci kamu. Lalu bagaimana sukacita yang benar? Yang pertama tadi kita sudah sama-sama melihat, sukacita yang benar tidak pernah dilakukan di atas penderitaan orang lain. Dan yang kedua, kalau saya mempelajari di sini adalah sukacita yang benar adalah ketika sukacita itu dikerjakan oleh Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Tuhan tidak melihat keadaan kita. Mungkin kita bisa bersukacita ketika keadaan semua baik, ketika kita mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tetapi sukacita dari Roh Tuhan dikerjakan dalam kehidupan kita, justru bahkan dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang mungkin terintimidasi, tetapi Roh Tuhan mengerjakan sukacita, sehingga pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, kita masih bisa menyembah, kita masih bisa mengucap syukur, sekalipun dalam keadaan yang tidak baik. Sukacita yang dilakukan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, karena Dia tahu bahwa apa yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Dan Roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kita itu memberikan kita suatu pengharapan, sekalipun dalam keadaan yang tidak baik. Kita lihat di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sukacita yang benar adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Allah dalam kehidupan kita. Sukacita yang tidak mendatangkan syak bagi orang lain, yang tidak datangkan masalah bagi orang lain. Puji Tuhan, marilah dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin setiap kekecewaan yang kita alami oleh orang tersebut, setiap sakit hati yang kita alami, kita justru harus berdoa. Firman Tuhan katakan tetap berbuat baik bagi orang yang membenci kamu. Dan kita percaya bahwa sukacita yang benar di hadapan Tuhan itu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah Roh Allah menguasai kehidupan kita, sehingga dalam segala apapun, dalam hal sukacita pun, kita tahu apa yang kita lakukan itu benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Kami tahu dalam hidup kami harus bersukacita, tetapi Tuhan, kami boleh kembali diingatkan tidak bersukacita di atas penderitaan orang lain. Kuasailah hati kami ya Roh Tuhan, supaya ketika kami melakukan segala sesuatu, kami hidup benar di hadapan-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau yang memberkati segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah hidup kami tetap di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.